pagi Dewi, terima kasih sudah datang hari ini. Selamat pagi Kak, terima kasih. Sebelum kita mulai sesi kali ini, kamu sebelumnya pernah ngelakuin konseling belum? Belum pernah sih Kak, ini baru pertama kali saya melakukan konseling. Oke, jadi saya jelaskan terlebih dahulu. Di sini saya konselor pertama kamu ya. Saya akan menjelaskan sedikit apa itu konseling. Jadi konseling itu adalah proses pemberian bantuan kepada kamu selaku konselor dan saya selaku konselor. Pada sesi konseling kali ini saya berharap kamu bisa menemukan alternatif penyelesaian masalah kamu yang sedang kamu hadapi. Dalam konseling ini kita memegang asas kerahasiaan. Jadi semua yang permasalahan yang kamu ceritakan itu tidak akan terbuka kemana-mana, tidak akan tersebar karena kerahasiaan kamu akan terjamin. Apakah ada pertanyaan? Bagus sih Kak. Baik, kalau gitu sekarang kita mulai. Bisa ceritakan apa yang kamu rasain belakangan ini, bagaimana kabar kamu belakangan ini? Sebenarnya saya lagi merasa nggak baik-baik aja sih Kak. Oke. Saya melihat raut wajah kamu terlihat agak lelah ya. Apa yang kamu rasakan? Saya merasa lebih capek, terus saya lagi sudah tidur, sering banget cemas, saya juga nggak fokus dalam bekerja. Capek secara fisik maupun emosional maksudnya? Saya belakangan ini saya lagi sulit tidur, sulit juga mengantuk. Apa yang membuat kamu merasakan lelah itu? Saya sangat menghargai hidup saya sering banget ditanya pergi kemana, sama siapa. Setiap beberapa menit saya selalu diminta untuk foto dan dia meminta lokasi saya lagi di mana. Sepertinya kamu ngerasa ruang pribadi kamu semakin sedikit. Iya, karena saya pikir dia sayang sama saya, tapi lama-lama saya malah jadi kehilangan percaya diri saya. Selain sering minta lokasi kamu, apa ada perilaku lain yang dia lakuin ke kamu? Terus dia sering meminta saya untuk menunjukkan isi chat saya di ponsel. Setiap saya menolak panggilan dia atau saya menjawab lama, pesan dari dia selalu marah. Bagaimana biasanya kamu merespon kalau pacar kamu ngelakuin hal itu ke kamu? Saya biasanya minta maaf, walaupun saya nggak ngerasa saya salah, dan saya cuma takut kalau semakin lama pertengkaran itu semakin besar. Oke, kalau gitu, apa yang biasanya terjadi ketika kamu mencoba menjelaskan hal yang sebenarnya? Dia tetap marah, meminta saya telepon, dan juga akan mengajar untuk menutupi dirinya sendiri. Kalau misalnya kamu dengar ancaman itu, apa yang kamu rasain ketika mendengar ancaman itu? Saya takut dan saya merasa bertanggung jawab atas ancaman itu. Jadi selama ini kamu bertahan karena merasa takut sesuatu hal buruk itu terjadi apabila hubungan itu berakhir gitu maksudnya? Iya Pak. Oke. Selain mempengaruhi perasaan kamu, apa hubungan ini juga berdampak pada kehidupan sehari-hari kamu? Sangat berdampak. Saya jadi sering kehilangan fokus, ada sampai yang mengganggu saya karena saya sering telat melakukan tujuan saya. Bagaimana hubungan kamu dengan keluargamu sekarang? Saya sekarang jarang berkumpul dengan keluarga saya. Kalau saya lagi kumpul, dia selalu nelfon saya, ganggu kalau ketemu saya sama keluarga saya. Oke, kalau kamu melihat kembali kehidupan kamu sebelum memiliki hubungan ini, ada nggak perbedaan yang menurut kamu cukup besar gitu? Jauh banget sih Kak, dulu saya lebih percaya diri, saya lebih senang, saya bisa pergi-pergi sama teman saya. Tapi sekarang saya merasa lebih dikekang. Saya mendengar ada kalimat yang penting dari kamu, yaitu kamu merasa kehilangan diri kamu sendiri. Bisa diceritain lebih jauh lagi nggak maksud dari apa yang kamu omongin tadi, merasa kehilangan diri kamu? Saya merasa sekarang keputusan saya itu tergantung pada pacar saya merasa nggak bebas atas pendapat saya sendiri. Terima
terima kasih karena saya menghargai keterbukaan kamu untuk hal ini. Dari cerita yang kamu sampaikan, saya melihat bahwa hubungan ini sudah mempengaruhi kondisi emosional kamu, sampai mempengaruhi emosional kamu, kesehatan mental kamu, pekerjaan kamu, hubungan kamu dengan teman dan keluarga kamu, dan bahkan cara memandang diri kamu sendiri. Pada sesi ini kita akan bersama-sama melihat apa saja yang sebenarnya kamu inginkan selama ini, dan apa cara tersebut bisa membantu kamu mencapai kehidupan yang kamu inginkan. Setelah mendengar cerita kamu tadi, sekarang saya ingin mengajak kamu melihat apa yang sebenarnya yang kamu inginkan, dan menurut kamu seperti apa hubungan yang kamu inginkan. Saya ingin hubungan yang lebih menghargai, membuat saya nyaman, dan mendukung pekerjaan saya, bukan malah bikin saya takut setiap hari. Jadi yang paling kamu harapkan itu rasa aman, kepercayaan, dan saling mendukung. Apakah benar? Iya Kak, ya saya ingin dihargai sebagai pasangan, bukan untuk dikendalikan. Selain hubungan yang kamu inginkan dalam hubungan, apa yang kamu paling inginkan dalam kehidupan pribadi kamu? Saya ingin kembali fokus bekerja dan bisa berkumpul dengan keluarga saya seperti dulu. Apa yang membuat semua hal itu penting bagi kamu? Karena saya sekarang merasa bahwa kehidupan saya berkutat pada pacar saya aja, saya nggak bisa. Saya seperti kehilangan kebiasaan saya yang dulu. Ketika kamu kehilangan kebebasan, apa yang paling kamu rindukan dari diri kamu yang dulu? Saya kehilangan percaya diri saya, dan saya merasa dulu saya lebih bahagia. Berarti sebenarnya tujuan terbesar kamu bukan hanya mempertahankan hubungan, tetapi memperoleh kehidupan yang sehat dan bahagia. Apa benar begitu? Iya, saya baru nyadar. Oke, sekarang kita beralih pada hal yang selama ini kamu lakukan. Ketika pacaran kamu mulai ngontrol atau marah, biasanya apa yang kamu lakukan? Saya langsung minta maaf, ya walaupun saya nggak merasa salah. Apalagi yang sering kamu lakuin kalau saya minta maaf? Berarti semua keinginan dia, saya membatalkan janji dengan teman saya. Kalau dia meminta saya untuk pulang lebih cepat, ya saya lakuin. Bagaimana dengan hubungan kamu? Saya sering menolak ajakan keluarga saya ketika ingin pergi jalan-jalan atau politik. Apa yang selama ini kamu rasakan kalau kamu melakukan hal-hal tersebut? Awalnya saya ngerasa masalahnya udah selesai di situ, tapi makin kesini saya merasa kesel sama diri saya sendiri. Ketika kamu selalu mengalah, apa yang terjadi dalam hubungan kalian? Hanya membaik, malah jadi makin banyak masalah baru yang muncul. Bisa kamu kasih contoh? Dia makin sering nuntut, makin sering saya untuk memberi kabar. Saya harus selalu ngasih share lokasi saya dimanapun saya berada. Saat permintaannya semakin banyak, biasanya apa yang ada di pikiran kamu? Ya kalau saya nolak, dia pasti marah. Kenapa kamu terus memilih untuk mengalah? Karena saya takut kehilangan dia, Kak. Jadi, tindakan kamu selama itu didorong karena rasa takut daripada kamu benar-benar menginginkan hal itu. Iya, Kak. Jadi selama ini saya ngelakuinnya karena saya merasa takut kehilangan dia. Selain selalu mengalah, ada nggak tindakan lain yang pengen kamu lakuin dalam memperbaiki hubungan kamu ini? Saya sudah mencoba untuk bicara baik-baik. Saya ingin membuka ruang untuk saya bekerja untuk ketemu keluarga saya, tapi dia malah bilang kalau saya tidak mencintai dia lagi. Terus setelah kamu ngelakuin hal itu, apa yang kamu lakuin? Saya kembali lagi meminta maaf dan memberitakan semua yang akan saya katakan. Bagaimana setelah kamu membatalkan semua
apa yang kamu udah ucapin? Saya merasa kecewa pada diri sendiri karena saya tidak punya keberanian untuk bersikap tegas. Oke, saya menghargai kejujuran kamu. Tidak mudah untuk mengakui hal tersebut. Kesadaran itu langkah awal yang bagus. Penting untuk melihat apakah perilaku yang kamu lakukan selama ini, apakah itu benar-benar membantu mencapai tujuan hidup yang kamu inginkan. Tadi kita sudah membahas apa yang sebenarnya kamu inginkan dan apa yang selama ini kamu lakukan. Sekarang saya ingin mengajak kamu untuk melihat dari sudut pandang yang berbeda. Menurut kamu, apa tindakan kamu selama ini yang sudah membawamu lebih dekat dengan kehidupan yang kamu inginkan? Pikir belum sih Kak. Apa yang bikin kamu bilang belum kamu lakukan? Malah saya menjadi kehilangan kebebasan saya merasa nggak bahagia. Jadi semakin kamu berusaha menghindari pertengkaran dengan cara mengalah, justru malah tuntutan yang kamu terima lebih banyak begitu. Ya awalnya saya pikir itu akan jadi lebih baik, namun ternyata nggak kayak gitu. Kalau kita kembali ke tujuan awal kamu tadi, kan tujuan kamu awal tadi tuh pengen hidup tenang, dihargai, bisa berkembang di dalam pekerjaan, kembali dengan keluarga dan teman. Apakah perilaku yang kamu lakukan itu sekarang itu mendukung tujuan kamu? Enggak sama sekali. Kenapa bisa Pak? Nah, saya merasa sekarang saya juga udah berkeluarga dan saya jadi terganggu dan saya jadi sering cemas. Bagaimana dengan hubungan kamu sendiri? Apakah hubungan itu membuat kamu merasa dihargai? Enggak kan, karena sekarang saya lebih sering merasa bersalah, jadi nggak percaya diri. Kalau seseorang benar-benar menghargai pasangannya, menurut kamu rasa takut itu seharusnya menjadi dasar dalam sebuah hubungan? Apa yang seharusnya menjadi dasar dalam sebuah hubungan yang sehat menurut kamu? Saling percaya, saling menghormati, yang kayak sportif gitu dalam hubungan. Terus menurut kamu, apakah hubungan yang sedang kamu jalani saat itu seperti yang kamu bilang tadi? Bagaimana perasaan kamu setelah menyadari hal itu tidak mencerminkan hubungan sehat menurut kamu? Sedih sih, saya baru sadar kalau saya berlarut-larut dalam kesedihan saya. Menurut kamu, apa alasan terbesar yang membuat kamu tetap bertahan dalam hubungan ini? Saya takut kehilangan dan gak ada yang sayang sama saya lagi. Saya memahami ketakutan itu, namun saya ingin bertanya, apakah bertahan dalam hubungan ini yang saat ini kamu jalani yang membuat kamu kehilangan diri kamu sendiri adalah satu-satunya cara agar kamu tetap merasa dicintai? Kamu bisa berpikir dengan demikian? Karena sebetulnya keluarga saya selalu mendukung dan teman-teman saya juga selalu menanyakan kabar saya sebenarnya. Artinya masih banyak yang peduli dan sayang kepada kamu kan? Iya. Kalau begitu, menurut kamu, apakah selama ini rasa takut kamu sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya? Mungkin enggak, saya hanya aku terlalu fokus sama ancaman dia. Sekarang saya ingin mengajak kamu melihat satu hal lagi. Bayangkan jika tidak ada perubahan dan kamu tetap menjalani hubungan ini terus menerus selama 1 tahun ke depan, menurut kamu apa yang bisa terjadi? Saya rasa kondisi saya semakin memburuk, saya kehilangan banyak teman, mental saya jadi terganggu, hubungan saya dengan keluarga saya juga jadi tidak baik. Oke. Sekarang coba bayangkan sebaliknya, jika kamu mulai mengambil keputusan yang lebih sehat untuk diri kamu, apa yang bakal terjadi? Mungkin akan sedikit di awal, tapi saya mungkin akan kembali fokus pada pekerjaan saya, kembali berinteraksi lagi dengan teman-teman saya yang dulu, dan menjalin hubungan sama keluarga saya lebih.
Nah, dari dua gambar yang kamu tadi kamu ungkapin itu, kehidupan mana yang kira-kira lebih dekat dengan tujuan yang kamu inginkan? Yang kedua. Kalau gitu, menurut kamu apakah sudah waktunya untuk mulai mengambil tanggung jawab atas pilihan hidupmu sendiri? Kak, saya merasa kayaknya saya nggak bisa melakukan masalah ini. Saya ingin berubah. Apa makna berubah dari menurut kamu? Berani mengambil keputusan pada diri saya, walaupun keputusan itu tidak mudah. Saya senang mendengar hal itu. Kesadaran ini bukan muncul karena saya yang memilih kamu, tapi kamu sendiri yang memilih hal itu dan mengevaluasi pilihan-pilihan kamu sendiri. Itu adalah langkah yang sangat penting dalam proses perubahan. Terima kasih Kak, saya baru kali ini merasa melihat masalah saya dengan lebih jelas. Dari pembicaraan kita hari ini, saya melihat bahwa kamu sudah memahami kondisi yang sedang kamu hadapi saat ini dan menyadari kalau kamu ingin menjalani kehidupan yang lebih sehat lagi. Sekarang mari kita pikirkan bersama langkah nyata yang bisa kamu mulai saat ini. Baik. Menurut kamu, langkah pertama apa yang paling mungkin setelah keluar dari ruang konseling ini? Saya mungkin akan bicara jujur dan sebenarnya pada orang tua saya. Kenapa kamu milih memulainya dari orang tua? Karena selama ini saya nutup-nutupin itu. Saya merasa saya bisa menyelesaikan masalah ini sendiri, tapi lama-lama saya merasa begitu tertekan. Menurut kamu, kapan hal itu bisa kamu lakuin? Malam ini sepulang saya bekerja. Baik, selain itu ada langkah lain lagi yang ingin kamu lakukan? Saya ingin mengakhiri hubungan ini dengan baik dan jelas. Bagaimana rencana kamu untuk menyelesaikan hubungan ini? Saya akan menyampaikan lewat pesan tertulis, karena kalau saya menyampaikannya lewat langsung, saya takut akan terjadi emosional dan saya akan membatalkan. Menurut saya, mempertimbangkan keselamatan diri itu hal yang bagus, hal yang paling penting. Setelah menyampaikan keputusan itu, apa yang akan kamu lakukan jika dia terus menghubungi kamu dan mencoba mempengaruhi keputusan kamu? Saya akan membatasi komunikasi saya. Jika dia terus-menerus mengancam, saya akan meminta bantuan kepada orang tua saya atau orang-orang yang saya percaya. Itu merupakan langkah yang sebagai bentuk tanggung jawab. Itu merupakan langkah yang bertanggung jawab. Bagaimana jika dia malah mendatangi tempat kerja? Saya akan melapor kepada atasan saya ataupun pihak keamanan di kantor saya, dan saya akan memberitahu rekan kerja saya terhadap situasi yang sedang saya hadapi. Baik, selain menyelesaikan hubungan tersebut, apa yang akan kamu lakukan untuk memulihkan diri kamu? Saya akan kembali menjalin komunikasi dengan teman saya, dan saya akan menolong teman saya untuk kembali berkumpul dengan keluarga saya. Bagaimana dengan pekerjaan kamu? Saya membuat jadwal kerja saya dengan teratur dan membatasi saya menggunakan ponsel saat sedang menjalani. Bagus sekali menurut itu angka yang bagus. Menurut kamu, apakah rencana-rencana tersebut realistis untuk kamu lakukan? Saya yakin bisa, walaupun tidak mudah, pasti saya akan mencoba. Apa yang membuat kamu yakin bisa melakukannya? Karena saya sadar bahwa saya ingin hidup lebih tenang, dan saya sadar bahwa saya tidak sendirian. Saya senang dengan keyakinan itu dari kamu. Hari ini saya melihat keputusan itu datang dari dirimu, bukan dari tekanan dari orang lain. Kalau suatu saat nanti kamu merasa ragu atau muncul rasa takut lagi, apa yang akan kamu lakukan? Saya akan mengingat kembali tujuan saya akan berbicara kepada orang tua saya ataupun teman-teman yang saya percaya. Dan saya akan tidak melakukan proses yang sedang ada. Bagus,
itu menunjukkan bahwa kamu sudah memiliki strategi untuk menghadapi hambatan yang mungkin akan muncul. Sebelum kita akhiri sesi pada hari ini, saya ingin mengajak kamu untuk menyimpulkan apa yang telah kita pelajari bersama tadi. Menurut kamu, apa hal yang paling penting untuk kamu dapatkan pada sesi ini? Saya menyadari bahwa saya bertahan karena rasa takut, bukan karena saya memiliki hubungan yang baik. Dan saya menyadari bahwa saya memiliki hak untuk kehidupan saya yang lebih sehat dan dapat menghargai realisasi. Apa ada lagi yang kamu pelajari pada sesi kali ini? Saya belajar bahwa saya tidak bisa memiliki sikap orang lain, tapi saya bisa memilih bagaimana cara saya bersikap ataupun mengambil keputusan. Tepat sekali. Lalu apa komitmen kamu yang ingin kamu pegang setelah sesi ini? Komitmen setelah sesi ini saya akan bicara kepada orang tua saya, terus mengatur hubungan dengan cara yang aman dan jelas, menjaga komunikasi saya. Saya menghargai komitmen tersebut. Perubahan memang tidak selalu mudah dan gampang, tetapi langkah pertama yang jelas sering menjadi awal dari perubahan yang lebih baik. Terima kasih atas kepercayaan yang telah kamu berikan kepada saya selama sesi ini. Saya melihat bahwa kamu memiliki keberanian untuk menghadapi situasi yang sulit dan mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Saya berharap rencana yang telah kamu susun pada hari ini bisa kamu lakukan secara bertahap, dan jika di kemudian hari kamu membutuhkan pendampingan atau ingin mengevaluasi perkembangan kamu, saya dengan senang hati mendampingi kamu dalam proses tersebut. Sebelumnya awalnya saya ada dengan perasaan bingung dan cemas, tapi saya merasa sekarang lebih tenang. Saya senang mendengarnya. Tetap jaga dirimu, utamakan keselamatan, dan jangan ragu mencari dukungan dari orang-orang yang kamu percaya. Dan semoga proses yang kamu lakukan ini bisa berjalan dengan baik. Terima kasih atas waktu dan bimbingan. Sama-sama, semoga sehat selalu, dan sampai bertemu kembali.